Hey yo, what's up guys? Balik lagi bersama gua Gio Saputra. Di video kali ini gua mau sedikit membahas tentang hero baru, hero ke 100-nya Vespa ya guys ya. Siapa lagi kalau bukan Estelle, yang bukan Julie Estelle. Nah, gimana untuk dapetin Estelle? Tinggal kita ke Central Overfell, masuk ke dungeonnya Estelle aja. Mainin story dungeonnya, ada 5 dungeon yang cukup mudah untuk diselesaikan. Nanti setelah selesai dungeon kelimanya kita dapat Estelle secara cuma-cuma ya guys ya, bintang 5 level 50 kayaknya kalau nggak salah. Nah, mumpung selagi gratis ya guys ya, diambil aja langsung, siapa tahu ntar berbayar ya kalau udah lewat eventnya. Oke, kita tengok untuk si Estelle nih guys ya. Nah, sedikit mau membahas tentang si Estelle ini guys ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian, mostly yang gue baca-baca di forum gitu, banyak yang kurang suka sama desainnya atau karakter si Estelle ini sendiri guys. Jadi kayak Vespa membuat si Estelle ini, companion of guideline ini, kayak terlalu, menurut netizen sih ya, kayak terlalu kekanak-kanakan gitu guys, terlalu childish gitu, suaranya juga childish. Tapi kalau gue pribadi sih nggak demikian ya. Gue malah dari sejak si Estelle ini pertama kali muncul, sebenarnya gue udah demen sama modelnya sih. Yang ya menurut gue lumayan lah ya, waifu material gitu. Ulu ulu mantap juga sebenarnya sih guys. Kalau aja si Estelle ini nggak pakai quote-quote yang ada map-mapnya ini ya guys ya, sama topi yang ada kicir-kicirnya ini, mungkin dia bisa jadi salah satu waifu idaman para user lelaki guys ya. Nah ini apa lagi nih kan, unik weaponnya tuh kipas guys, lo lihat deh tuh, kipas elektrik gini nih si archer physical ini. Oke deh, kita langsung tengok aja skillnya. Skill 1 Blow Tailwind. Skill 1 yang pertama ya. Dispel negative effect from all allies, heal their HP by sekian-sekian, and grants Tailwind that lasts for 10 seconds. For the duration of Tailwind, the affected ally gains immunity to CC. After use, changes the skill to Blow Headwind. When using during Adventure Guide state, the duration of Tailwind increase by 5 second. Wow, gila nih ya, skill satunya aja udah lumayan mantap ya guys ya. Dispel negative effect cleanse, dia punya self cleanse, bukan cuma self cleanse lagi, party cleanse all allies sekalian heal HP. Wow, abis itu gains immunity to CC. Gila nih guys, ini baru baca skill satunya aja udah cukup luar biasa ya guys ya. Ini skill 1 bagi 2-nya, Blow Headwind. Deal sekian physical damage to all enemies and inflict headwind that lasts for 10 seconds. For the duration of headwind, increase P damage target take by 25%. After use, changes the skill back to blow tailwind. When used during adventure get state, the duration of headwind increase 5 second. Nah, ini lebih ke shred ya. Jadi target terima physical damage lebih 25% more. Lumayan juga buat, ini dia archer tapi kayak tipe buffer gitu guys ya. Ini keren sih skill satunya. Gila, dia punya cleanse, dia punya shred. Skill 2-nya here's a wake up call. Grants cheer that lasts for 10 seconds to one ally with the highest attack. Dia sekian physical damage to one enemy with the highest attack and inflict discouragement that lasts for 10 seconds. For the duration of cheer, increase the target crit damage by 50%. For the duration of discouragement, reduce the target's attack by 30%. When used during adventure guide state, the duration of cheer and discouragement increase 5 seconds. Wow, ini juga buff yang lumayan ya guys ya, buat party kita yang highest attack, terutama ini kayak buat DPS-nya gitu guys ya. Selain itu bukan cuman dia ngebuff si highest attack dengan 50% critical damage, plus dia juga memberikan reduce target attack by 30%. Wah, gila.
Ini sih emang ya gimana ya Vespa ya. Kalau hero-hero physical tuh kayaknya lebih lebih gimana gitu, lebih di atas kertas lebih kayak lebih bagus aja gitu menurut gua. Ya enggak sih guys ya. Skill 3-nya it's cheering time for 10 second. Increase attack speed of all allies by 200. Reduce speed damage they take by 20%. And heal their HP by scan every second. When using adventure guide state, the duration of effect increase by 5 second. Ini archer tapi dia punya dua skill yang HP recovery guys. Ini bener-bener gila, hero utility kayak all in hero yang semuanya ada gitu guys. Di atas kertas sih gua bilang kayak ini benar-benar mantep. Gua mungkin belum tahu apakah dia bisa sampai broken apa enggak. Cuman kalau dari skill setnya aja yang gue lihat tuh benar-benar kepake banget ini si Estelle ini ya. Despite of her looks dan despite of banyak yang gak suka dengan segala modelnya dia, tapi gila ini benar-benar skillnya lumayan mumpuni sih. Pasifnya I'm the adventure guide, increase on attack speed by 200. Ini increase attack speed of all allies. Ini dia self buff, increase on attack speed by 200, normal attack grant 1 stack of accompany, and skill attack grant 5 stack. Upon gaining 30 stack of accompany, Estelle consumes all stack to recover 1 orb of mana of all allies and enter itu adventure guide state for 15 second. Oke, jadi buat ngaktifin si adventure guide-nya state ini mirip-mirip kayak skillnya saya yang zaman dulu yang trans ya, kalau nggak salah. Nah, ini skill pasifnya juga gila mantep juga sih. Kalau misalnya kita udah masuk state adventure guide ini, nanti skill-skill yang ini nih 1 2 3-nya tadi bakal ke buff lagi. Nah, coba kita lihat skill infonya guys. Skill 1 Blow Tailwind. Ini oh ya, ini cleanse ya. Cleanse kalian attack. Terus skill 1 bagian 2-nya dia narik lagi anginnya. Sap. Oke. Dan tapi menurut gue untuk seorang archer skill-skillnya dia agak-agak mahal ya. 3 orb semua gitu loh. Here's a wake up call. Ini untuk ngebuff. Oke. Skill 3-nya it's cheering time. Ini juga buff juga ya, attack speed buff dan reduce speed damage. Dan juga heal HP guys. Gila, mantap juga nih si skill-skillnya si Estelle nih. Oke. Menurut gua skill-skillnya ini semuanya keren-keren guys ya, kepake ya guys ya. Apalagi buat physical deck. Untuk UE-nya sendiri Chain of Tailwinds, Tosmos. Idenya Tosmos. Increase the duration of adventure guide by 1 second and attack of all allies by 10% while Estelle in adventure guide state. Jadi menurut gua sebenarnya Estelle ini nggak terlalu UE dependent banget sih guys ya, karena dia cuman ningkatin si adventure guide state ini by 1 second ya kalau misalnya bintang 1. Dan attack of all allies by 10%. Nah, sementara kalau di increase bintangnya maksimal adventure guide state itu bisa sampai up to tambahannya 6 second ya guys ya. Terus attack all allies bisa sampai 25%. Well, Estelle is in adventure guide state. Wah, ini lumayan juga sih. Bisa nge-crank attack speed sampai 25% gini nih guys. Gila, mantap. Untuk UT-nya, Unique Tracer-nya, skill 1 Blow Tailwind reduce mana cost by 1.
and Tailwind additionally increase all dodge chance of all allies by 100%. Jadi dia bisa ngebuff dodge chance-nya juga ya guys ya. All dodge itu berarti physical, magical, bisa cocok buat kedua deck ya. Terus yang Blow Headwind silence the hit targets for 3 second and Headwind additionally reduce the targets damage dealt to heroes by 10%. Nah, ini menurut gua adalah UT buat PvP guys ya. Tapi yang untuk si Headwind ini kayaknya kan mesti nge-cast si Tailwind dulu ya. Jadi mungkin kondisional banget soalnya beberapa tim di arena gitu di PvP, apalagi kalau bangsanya punya Cassandra, punya Leo gitu, udah silence duluan ya guys ya. Tapi ini bisa nih kepake nih buat PvP nih, UT1 ya, UT1 buat PvP nih. UT2 nya Here's a Wake Up Call, reduce cooldown by 6 second and cheer additional increase damage dealt to bosses by 6%. Oke, obvious banget ini adalah UT buat ngelawan bos ya, buat bos-bos konten gitu. Additional increase damage dealt to boss by 6% ya, lumayan. Skill 3-nya atau UT3-nya is cheering time increase heal rate by 20% and all effect become irremovable. Tadi yang ngebuff, yang skillnya dia ini yang ngebuff attack speed ya kalau nggak salah. Nah, jadi bisa irremovable. Gua sih ngambil yang ini nih, yang periwitan ini nih, si Whistle of 100 Tones ya. Karena ini lebih general sih, kalau menurut gue lebih general, bisa kepake di PvE atau boss ya. Kalau misalnya kalian doyan konten-konten scoring boss, bisa ambil UT2 nya, atau yang PvP bisa ambil skill 1-nya. Skill 4-nya atau UT4, I'm the Adventure Guide. Adventure Guide become irremovable. Normal attacks have a 20% chance of reducing the target mana by 400. For the duration of skill, this effect is activated only once every 3 second. Sebenarnya yang UT4 ini efeknya juga bagus sih, cuman dia kan harus nge-stack dulu ya guys ya. Jadi ngumpulin stacknya untuk masuk ke Adventure Guide mungkin butuh waktu guys. Tapi lebih jadi bagus sih karena si Adventure Guide stat ini jadi irremovable, nggak bisa di dispel. Dan salah satu downside-nya juga normal attack save 20%. Jadi mana reducing-nya ini sebenarnya by chance sih 20%. Tapi mungkin di bintang yang lebih tinggi mungkin bisa lebih tinggi ya guys ya. Lumayan ini juga buat konten-konten bos-bos yang harus dipilih mana gitu ya, kayak Sharkmare kecil ataupun Sharkmare gede. Ini lumayan guys kalau misalnya mau konten-konten tersebut, bisa ambil si UT4-nya. Untuk Transcendence perk-nya sendiri, gue sih ngikutin yang recommended perk-nya ini guys, karena gue belum tahu ya mau nge-build dia sebagai apa. Biasanya sih kalau skill setnya kayak gini sih udah pasti dijadiin support ya. Jadi untuk si skill 1 light-nya, increase the target speed block chance by 300 for the duration of Tailwind. S1 light ini kayaknya cocok buat arena sih guys. Nah ya bener kan, dia cocok buat arena karena kayak ada P block chance gitu naik ya. Skill 1 darknya reduce the target speed def by 30% for duration of Headwind. Nah ini semakin ngesret ya, dia reduce speed def dari enemy. Skill 2 light, increase the number of targets for cheer by 1. Ini general sih, tapi nggak begitu kepake sih harusnya sih. Terus yang skill 2 dark, upon the activation of discouragement, dispel positive effect from the target. Ini juga kepake di PvP ya guys ya, untuk ngedispel nih. Ngedispel lumayan, tapi memang mananya sih agak tinggi ya. Jadi kayaknya perlu mana per secondnya harus tinggi. Skill 3 light,
Increase melee heroes damage dealt to non-hero enemy by 15% for the duration of skill. Dan skill 3 light darknya itu increase range hero damage dealt to non-hero enemies by 15% for the duration of the skill. Ini lumayan unik sih, memang terus ada perknya, jadi dia bisa increase damage dari melee hero ataupun dari ranged hero. Ini mostly bisa sih kepake di PvE, terutama nih kayaknya bisa digunakan di Syakmeh gede deh kalau misalnya pakai Estelle di grupnya yang si ini ya, yang range hero itu. Skill 4 light increase mana recovery by 100%. Skill 4 dark dealing normal attacks during adventure guide state increase V damage the target attacks by 20% for 10 second. Ya ini lebih general sih. Kalau yang si mana recovery ini kayaknya lebih ke arena sih. Mungkin biar mananya kenceng gitu kan. Terus T5 darknya increase mana recovery per attack of all allies by 300. This effect is irremovable. Wah, nih juga keren banget nih. Dia bisa mana recovery of all allies guys. Jadi ini bisa dibilang Estelle itu kayak apa ya, hero yang all in serba ada gitu loh. Dia bisa ngebuff enemy, ngebuff allies, dia bisa nge-shred defense, dia bisa HP regen, dia bisa mana regen, dia bisa dispel, dia bisa cleanse. Gila, ini gak salah nih Vespa yang ngasih hero yang komplit ini. Tapi kita lihat aja guys, apakah si Estelle ini bakal banyak yang build atau enggak, karena mostly orang-orang udah keburu kayak males gitu ya ngelihat modelnya. Tapi kalau gue sih demen. Oh ya guys, ini sebagai info juga, kalau misalnya kalian demen sama si Estelle ini, jangan lupa untuk bukan borong sih. Nah ini dia nih custom limitednya Estelle nih guys. Gile, keren ya. Hanya dengan 45.000 ruby saja guys bisa dapat limited custom tiketnya Estelle. Ini kenapa nggak defaultnya modelnya begini loh Vespa? Ini kan lebih caem gitu loh. Ya yang sebenarnya modelnya biasa juga oke sih, cuman bisa lebih better kali ya Vespa. Tapi itu aja sedikit review, bukan review juga sih, itu sedikit pembahasan dari gua tentang si hero Estelle ini guys. Nah buat yang udah coba-coba di konten-kontennya, kasih tau gua aja bagus apa enggak si Estelle ini. Nah thank you guys yang udah watching, jangan lupa klik like, comment below, dan see you again in the next video. Gio Saputra pamit, bye bye guys.